Ini Uninus, Profesor Abin beserta para mahasiswa pasca sarjana calon S2 sengaja ingin kuliah kepemimpinannya datang ke kita, ka tukang tasawuf deui. Jadi lain tasawuf ngan nyekel tasbih we. Allah. Ke jubah ke soek. Mau tasbih segede-gede nokasin. Lain kitu tasawuf. Cerdas, maju, berilmu tinggi, diperlukan oleh umat. Ini saya sedang memberikan kuliah. Didaulat dulu, Pak. Jadi dosen pasca sarjana heula saya didaulat. Allahu akbar, masya Allah. Hayo yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Baik. Jadi hikmah yang keberapa tadi? Intinya adalah apa? Lamun sesuatu nu geus jelas aturanana, geus jelas jalurna, mun cara kereta api mah, kereta api nu geus puguh tujuanana Surabaya, tinggal naik dieu kecing bener gitu. Tong hayu he loba aturan. Ayo. Jadi sebenarnya kalau begini, kalau begitu, kalau begini, nu puguh mah kadul we. Tahajud, ragu-ragu terhadap tahajud. Jangan mempermasalahkan tahajud bener teu bener. Kudu dipermasalahkan kunaon aing kedul gitu. Saum kunaon aing kedul. Sedekah kunaon aing koret. Dipuji kunaon aing merejih. Dihina kenapa muka merah? Itu yang harus dilakukan. Aturan sudah jelas. Arih nafsaka minat tadbir. Maka mabihi gairuka anka latakum ya nafsaka. Tong hayo ngasong-ngasong diri jadi pengatur. Aturan sudah ada. Laksanakan dengan baik. Janjinya sudah ada. Bisa dipahami? Bisa dibawa pulang? Walaupun tidak pegang kitab? Ya, kan baik itu kalau kitab. Dan nukieu mah asup kana otak piraku kudu hese nu kieu we. Lanjut. Kelima. Baca. Make ada dua tuh. Ada dua. Bantu. Ya. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini sebenarnya ada kesamaan dengan hikmah nomor berapa? Nomor 4. Ada kesamaan. Kalau tadi arih nafsaka minat tadbir, geus tong hulang jentul loba mikiran, ngalamun ngahayal itu ini gawean nu geus aya. Dina istilah tambah pangersa abah sepuh mah amalkeun kalawan semahi eta. Tong make ragu-ragu. Tapi saya tambahkan di sini substansinya adalah gegabah dalam melaksanakan tugas, sungguh-sungguh memikirkan hasil dan sungguh-sungguh memikirkan hasil. Atau tetapi ari kana tugas gagabah tadi teh ngodag buah berkah tanggal takwa tahasilna teh. Ini hikam ini Pak. Ijtihaduka ijtihad. Naon ijtihad? Badlun nafsi. Saredod-redod. Sepenuh daya. Bima duminalaka. Terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Ini yang sering disalahpahami menjadi hikmah tidak mau usaha. Kudu teh di pikiran daang mah duit mah. Ku Allah geus dijanjikeun wa min dabatin fil ardi illa Allah lahir juga kadinya jigna. Lain kitu apa dihandap geus aya kerja keras. Geus aya asbab. Jangan masuk ke tajrid kalau Anda masih asbab kerja keras. Sebenarnya tajrid itu juga kerja keras sebenarnya, tapi beda ranah. Seperti pengantin dari Jakarta datang ke Sukabumi, itu tanggung jawab Anda. Begitu datang ke gerbang dijemput, nah itu tajrid, dijemput. Nges lepas, panitia di Jakarta mah lepas, nges diatur ke protokol di dia. Kudu nongeng paribasana. Ya, ikut aturan sana. Ijtihaduka fima duminalak. Insyaallah nanti akan setelah dibahas kita kopi, yang mau mencatat silahkan. Tapi nanti mau kopinya juga ya
Sungguh-sungguh dalam memikirkan hasil di pikiran, engke bakal kumahnya, engke lamun anak jadi wali, wah anak rek ngapung. Si Obama ku aing rek cenah asup Islam engke. Tah Cina ku aing sanagara ngalamun. Urus tangkal takwana heul. Buah mah bijil sorangan. Hayo bager. Kalau mau saya mohon kita berkoordinasi Pak. Alumni Hikam 1432 sekarang namanya dicatat, HP-nya dicatat. Saya mohon kalau tidak keberatan tanggal 9 rek tiap bulan, rek 3 bulan sekali coba hadir ke sini. Kita dialog bersama. Memikirkan diri sendiri dan umat. Kumpul di dia dari jam 2 lah sampai jam 5. Kita bahas kitab Syekh Abdul Qadir Jailani jilid 1. Kita bahas kitab itu, tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang 800 tahun tidak beredar. Lagi-lagi kitab-kitab yang dianggap bahaya oleh kelompok primason pasti ditahan. Ini Syekh Muhammad Fadil, Profesor Doktor, cucu Syekh Abdul Qadir Jailani, ke-23. Izin Allah datang ke Indonesia bersama Kiai Hasan, Kiai Sopandi, Kiai To'i Udin juga yang malam dari Bekasi ikut memandu. Datang ke sini dari Suryalaya sampai sini. Dan di sini beliau mengijazahkan tafsir Al-Jailani. Dengan hormat pada tafsir yang lain. Tafsir yang lain yang saya tahu tafsir ilmu. Tapi Al-Jawahir 27 jilid juga tafsir pengetahuan Kak. Yang sulit sekarang tafsir rasa. Tafsir sufi. Ini tafsir rasa. Saya mendapatkan ijazah. Ada suara? Suara? Ada sebenarnya, ada suaranya. Beliau mengijazahkan kepada saya, ajaztuka ijazatan tam. Ketika yang lain minta ijazah pada saya, pada beliau katakan minhu. Mohon izin, mohon maaf, bukan untuk sombong. Ini tafsirnya. Sudah punya semua belum? Tidak dagang kitab saya, tidak cari untung sepeser pun. Bagi yang perlu, silakan menghubungi Kang Haji Aang. Ini tafsir jalan. 6 jilid. Sudah punya belum? Saya angkat sebagian saja. Fatihah. Mau nanya dulu. Pernah dengar tafsir Siratal ladzina an'amta alaihim? Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar, jalannya para nabi, para wali, syuhada dan solihin. Jangan masukkan saya ke jalan gairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim tafsir yang sudah beredar di Indonesia. Siapa itu? Yahudi. Karena memang dalam Jalalain juga begitu. Waladhdallin. Siapa? Nasrani. Ini sudah seperti disepakati di Indonesia, harga mati. Karena tafsir yang dibaca oleh para ulama adalah itu. Pantas tafsir ini begitu ditemukan oleh kelompok Yahudi, ditahan oleh Nasrani, ditahan, dipatikan. Tafsir ini tulis tangan dulu, disimpan, dipatikan oleh Kristen sebagai filosof. Syekh Abdul Qadir sebagai filosof. Tenepi ke Indonesia, izin Allah, alhamdulillah. Tahun kemarin datanglah, terbukalah kitab. Lihat, ghairil maghdubi alaihim. Siapakah orang yang dibenci Allah? Minal mutaraddidin. Orang-orang yang masih ragu-ragu, asyakin, al-munsorifina bi mutaba'atil aqlil musyawwab bil wahmi anit tariqil mustabin. Manusia-manusia yang masih sulit kembali kepada Allah. Nu can wusul ka Allah maghdubi alaihim teh euy. Saha teh saha? Tuh, lihat betapa nikmatnya. Nu goreng-goreng dina Quran teh ditotok geunana ka urang. Baca Fatihah ge beda ke gairil maghdubi alaihim. Maafkan ya Allah, akulah maghdubmu, akulah yang masih dibenci olehmu. Da kitu. Ngan ka batur eta curug teh.
Waladhdallin. Jangan gabungkan saya bersama orang-orang tersesat ya Allah. Cek Gusti, teu kudu ge digabungkan da sia ge sesat. Lihat, siapakah yang waladhdallin, ad-dallin, dol. Orang yang tersesat bitaghiratid dunya daniyah wa taswilati syayatin an manhajil haqqi wa mahajjatil yakin. Manusia-manusia yang masih belok-belok, eleh keneh ku setan, kajebak keneh ku nafsu, rek balik ka Allah teu nepi-nepi. Siapa dia? Iya tafsirna. Oh. Inna atainakal kausar. Kausar yang biasa, tuh kausar di ditu di alam akhirat. Kalau diminum segar selamanya. Lihat kausar Syekh Abdul Qadir Jailani. Al kausar at-tahakkuk bi wahdatiz dzat wal inkishaf biha wal wuquf 'alaiha. Makrifat kausar. Menjelema geus meunang makrifat seger saumur-umur mulai tungtung. Neraka ge moal karasa panas. Makrifat teh nya. Pasalli dum ala tawajjuh nahwa. Lain anu ku salat Idul Adha 2 rakaat. Wanhar lain mencit doma tuluy di sate. Make sambal nyeri beuteung muncrut nyatu deui wae tungtungna. Itu jalan, itu syariat harus jalan itu. Tapi jangan terjebak sampai di situ. Lihat, wanhar budnatana sutik, pencit kasatoana diri maneh. Kabagongan, kaanjingan, kasapian, kadomaan na diri maneh. Nikmat mah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Alhamdulillah. Menang eta ulin kana grog teh. Pajajian lain guru, jajian temanmu. Andaikan kitab ini bisa bunyi sendiri, buat apa saya ngomong? Ngomong anak maka campuran keneh nafsu, mending eta murni ngan pan teu disadat tuh. Diomong keneh ku anak, sabelong mentor ting ka mana jor nanti bener ting teu ngomong lagi. Allahu akbar. Ba'da ma wasalta ila ka'bidzat. Pencit kurban setelah Anda sampai kepada Ka'bah zat yang saya bahas tadi malam. Wapuzta bi arafatil asma. Anda sudah bahagia dengan arafahnya asma Allah wasifat taqarruban ilallah wa tatafit ila mayyushinuka wa yu'inuka wa yu'ayyibuka minal juhalatil mukabirin. Kade maneh kabawa ku jelema bararodo. Pinter otak, pinter ngomong tapi hati bodoh ka Allah. Benta mata lolong mata hati. Teu mampu nembus ka Allah tina nanya alam. Allahu akbar. Ya, kita masuk hikmah yang lain. Sudah siang belum? Ya, sampai jam 11 ya kita jamnya. Mau mandi-mandi, teu mandi ke cenah. Di dieu mah heuy ge mah Pak. Heuy gaek mah akang we. Bisa hikmah nomor 3, nomor 5 tadi sudah masuk? Balikan dia nomor 5 bisi po. Yang kelima. Apa tadi hikmahnya? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tulibika. Taksir, gagabah. Naon gagabah teh sok disebut PPK. Macam-macam uring-uringan dalam tugas dari Allah. Dalilun alantimasil basirati anka minka, menunjukkan mata hatimu tertutup, buta tidak bisa melihat. Oikono buah rarengos, aikana tugas gagabah, teu jelema lolong eta. Urang teh kitu pada ina, malah kahayang gawe mantong, nu penting teh Allah murudul ha. Kumaha Allah teh nya jadi pangeran teh teu hidengnya. Oh itu ngatur Tuhan. Bisa dibawa pulang? Penyakitnya ada pada diri? Ada pada diri kita? Seorang salik mengalami lebih memikirkan hasil dan berupaya dalam hal imbalan, tetapi gegabah dalam melaksanakan tugas ibadah. Pemahaman saya begini, deskripsi masalahnya. Baik, lanjut. Baca. La yakun ta'akhuru amadil ata'. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fid du'ai mujiban liyasika fahuwa dominalakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru nafsika wa fil waqti alladhi yuridu
la fil waqtil ladzi turidu. Setelah semangat tinggi, mau kerja keras, ibadah sanyana, hati ikhlas, dak hayang mau leungit. Kalau keinginan tidak akan hilang dalam kalbu kita, Pak. Normal-normal aja kita punya keinginan, silakan. Silakan, punya keinginan silakan, hak Anda. Ternyata oleh Allah keinginan kita masih belum dikabul juga. Saya mau nanya, sudah naik haji semua belum? Hayang ke Mekah? Dikabul can ku Allah? Doana geus nyaan can? Oh, ai doana can nyana pantes ya. Iman nu geus nyaan can. Ai hayang, iraha ka Mekah? Iraha, mudah-mudahan sugane anu ngamekahkeun itu. Sementara duit dibawa moal poe. Di mati mana atuh jalmi teu gaduh. Dihitung-hitung sapoe 10.000. Mun sabulan jadi 300.000. 1 tahun 3.600.000. 10 tahun 36 juta geus sakamekaheun tah nyesep teh. Jadi abdi mah teu can aya nasib we, nyi nasib. Kos bisa ulin ka Lauhil Mahfuz. Semangat tinggi, kerja keras, ibadah sanyana, doa sanyana, tapi ternyata Allah masih belum juga melaksanakan keinginan kita. La yakun ta'akhuru amadil ato. Lambatnya ijabah doa. Kalimat inti ta'akhur lambat, ilhah sungguh-sungguh, domina menanggung. Deskripsi masalah. Seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah, ibadah, doa kepada Allah, tetapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Aya mantan dikir, udah abdi kapungkur mah giat Pak, kemana alhamdulillah Pak. Geuning ayeuna mah pre dawuh karasana. Belum terasa apa-apa sudah diamalkan itu dan ini, kok gini-gini aja hidup saya. Ini hikmahnya. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Padahal Anda ilhah biddu'a. Jangan menimbulkan yaksu, keputusasaan. Sebenarnya bahwa domina lakal ijabah. Ia sudah janji wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni quri. Ya. Ud'uni astajib lakum. Permintaan pasti kukabulkan. Kalau tidak dikabulkan, Allah jalir janji yukhliful mi'ad. Padahal dia la yukhliful mi'ad. Pak Jejen, domina gimana? Buktinya saya masih gini-gini aja, belum terasa apa-apa ini mengamalkan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Gini-gini aja Pak Jejen. Fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsik. Ijabah Allah itu sering bentuknya tidak sesuai dengan keinginan. Kita minta A, Allah memberi Z. Kita minta B, Allah memberi L. Kita minta K, Allah memberi M. Satu, soal bentuk ijabah sering tidak sesuai dengan keinginan. Dua, wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Saatnya pun diatur oleh dia. Tong sok hayang ngatur sorangan. Urang mah hayangna abrakadabra teh sim salabim nantinya jadi apa. Tok ngeunaheun tah nyerieun ceulina teh diomongkeun ku urang heueuh si tukang sulap. Waduh dipake kana teu eceureuh. Contoh teu bener. Hati-hati. Jangan main-main dengan Allah. Allah Maha Agung, kita Maha Hina. Allah Maha Mulia, kita Maha Rendah. Allah Maha Tahu, kita Maha Bodoh. Allah Maha Adil, kita Maha Dolim. Gitu-gitu kan ke Allah mah. Allah Maha Bager, orang Maha Bedegong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
saja di luhur gunung, batur mah di jero guha. Jangan salahkan mereka yang uzlah, bukan salah. Penyabit rumput sedang ngasah dulu aritnya supaya lebih tajam. Ima tukang arit tarang ngasah ngageblung sudah tumpul dipakai keneh wae pidato hantam-hantaman cekikikan wah tapakan dadawahna ge ramean ngala duit teh 10 juta mah teu datang dibere 3,5 juta jam pidatona ulu kasihan deh lo. Terus terang mohon maaf saya kalau diberi waktu rata-rata ceramah 3 jam 3 jam kakarek rada tuntas teh nyaritakeun rukun Islam eusan. Dibere naon teh dibere naon, kabawean jauh-jauh ini teh dibere naon. Dibere lauk asin sugan kurnya jauh-jauh. Sebab tujuan saya bukan mau mengajari orang, saya mau tolab ilmu, beres nih Pak Jajan. Kalau kita menyebutnya maulud atau maulid, orang sana molod nyebutnya. Tokoh nomor 1 Bawean Asy-Syaikh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Raden Abdurrahman Ma'man baru wafat 10 hari yang lalu. Al-Fatihah. Ini beliau ketika membaca doa Barzanji baru wafat. Ini orang nomor 1 Mustasyar Nahdlatul Ulama. Ceritanya ini orang bodoh dari Sukabumi jadi orang nomor 2 di sana. Saya diakui sebagai warga sana oleh mereka. Karena mereka merasa ilmu ini yang kami cari. Banyak karomat-karomat guru kita dari Allah yang saya rasakan di sana. Bukan karomat kita. Begitu ya. Kalau karomat jangan pernah diklaim itu karomatku. Kalau karomat diklaim itu karomatku, berhenti dia. Tersepen, belik. Saya sebut karomat guru. Kalau ditanya, Abah, karomat Abah ya? Bukan, karomat Abah sepuh. Tanya Abah sepuh. Kalau andaikan masih bisa ditanya, Bah, karomat Abah sepuhnya di mana? Syekh Tolha. Syekh Tolha karomat engkau ya? Oh enggak, Syekh Khotib Sambas. Syekh Khotib Sambas, engkau ya? Bukan, Syekh Samsudin. Terus saya silih tuding kaluhur. Tapi ka Sayyidina Ali, tika Rasulullah, cek orang, Rasul, mujizatmu, oh enggak, itu dari Allah. Tuding kurang, Allah, di Allahnya. Kemana dah ya tuh? Jadi karomat itu mainnya begitu Pak, nggak pernah. Nya karomat akang mah, tamat dukun Kang. Tukang dagang ijabah. Allahu Akbar, amin. Anda akan nanti merasakan bagaimana datangnya karomah. Jangan dikejar-kejar, ibadah cing halus. Tapi tong diomong-omong ke, woi, assalamualaikum, pengumuman. Aku sudah merasakan, karena itu datang ya kepadaku, praktek deui wae jigna. Bukan untuk itu, bukan untuk itu. Asirru haidul muridin ngomong. Rahasia-rahasia adalah headnya seorang salik, seorang murid dalam suluk pada Allah. Kalau maaf ibu-ibu, ibu head sok ditemong-temong tara, hei, pengumuman aku head loh. Berhenti anggap jelema, teu waras ku batur. Kalau dalam perjalanan suluk kepada Allah mengalami keluar biasaan, jaga rahasia. Geuning pajajan sok rajin ngomongkeun setelah tawasul dulu, mohon izin dulu. Bisa campuran itu iya, bisa sebut orang hayang nebeng beken. Jangan, harus lepas. Maka masuknya pada mankobah. Di Malaysia tahun 9, lupa saya, 96, kurang lebih 96. Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah mengadakan forum seminar tasawuf. Dari lingkungan Suryalaya dikirim 7 wakil talqin, termasuk Ustadz Ali dari Singapura. Semua sepakat, yang naik panggung Jajan, kata beliau-beliau. Atas perintah saya naik. Maksudnya saya siap untuk naik, begitu. Acara-acara level negeri, biayanya miliaran, panggungnya, kayunya saja berapa miliar itu. Tapi terbuka,
Televisi dari Kuala Lumpur datang, dari nasional. Sesi ke-1 bejakeun ngabebekna beh ditu. Dak kade. Sesi ke-1 sedang dilaksanakan oleh Profesor Dr. Harundin dan lain-lain dari Istana Kuala Lumpur, Malaysia. Apa yang terjadi? Hujan besar. Hujan ajengan, kacau acara. Maka protokol menemui saya, Pak Yai tak boleh tampil, sesi kedua tak boleh, sesi 1 pun tak jadi kena hujan. Saya katakan tak apa, saya kesini bukan untuk syarahan, saya datang kesini khidmah sama guru. Tak judulnya orang khidmah tuh, khidmah, hari khidmah mah pagawean itu ngentak kuliah nya. Khidmah di jero kekerot yang kuliah, bohong ente. Khidmah. Batallah sesi 1. Izin Allah setelah diputuskan sesi 2 tidak jadi, hujan berhenti. Total. Menurut mata saya terasa keceret-keceret acan. Heleng lah. Diumumkan, hadirin sekalian, sesi 1 tak boleh kita lanjut, maka sesi 2 kita mulai. Kami mohon Pak Yai boleh tampil. Bolehlah aja. Sebab tadi pun geus diwedakan anak teh. Rektam. Geus di make up ya oleh protokol sana. Sesi kedua selesailah dengan lancar. Singkat cerita, pagi-pagi saya melapor ke beliau, ke Pangarsa Abah, per telepon. Pinjam telepon Ustadz Haji Ali Sarawak. Kan? Pinjam telepon. Telepon siapa Pak Yai? Sama Abah. Pijitkanlah. Pijit oleh beliau. Bah, ini Pak Yai Jejen mau bicara. Maksud saya mau melaporkan khawarikul adat, kejadian luar biasa tadi malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi Jejen bah. Oh nya ngeus wassalam. Beres. Begitu Pak. Bukan orang-orang yang ngeloleho yang dipuji. Bukan. Ketika saya mau melaporkan, bah, nges wassalam. Oh lo, tertulus. Maksud saya, bah, tadi malam ada yang luar biasa, bah. Waduh, sesi 1 nggak jadi, bah. Sesi 2 ternyata bisa dilaksanakan luar biasa, bah. Mungkin abah, kalau abahnya bukan ahli tarekat, ahli hikam, tukang biasa, dagang wibawa, mungkin abang katakan, nah kan kamu merasakan Jen, itu karomat saya Jen. Mursyid goblok begitu. Mursyid yang sebenarnya tidak begitu. Baru telepon, assalamualaikum. Hangus wassalam. Teka bagian. Gunung Gede pernah mau meletus. Tentara sudah turun. Wilayah bahaya, wilayah aman. Di dia can harita, cannya, can. Belum di sini beliau. Di sini sudah daerah rawan. Pengumuman di TV bahwa Gunung Gede akan meletus, bergetar, terasa ke sini, bau belerang. Karena ini dekat, wong cuma 4 jam sampai ke puncak dari sini. Ini sudah kampung ujung ini. Tahu-tahu di koran ditulis, masyarakat Kampung Nagrog mengungsi sebelum diperintahkan oleh pemerintah. Gara-gara panutannya mengungsi Mualim Jejen. Oh, eta na koran aing disebut. Salahnya salah saya. Kurang rajin pakai kostum begini. Saya terus terang aja mohon maaf, jangan diikuti. Akhlak saya nggak baik. Saya jarang sekali pakai kostum kekiaian di sini. Waktu itu saya bawa jeep, pakai kaos buntung, pakai celana kodore. Ngagoler di sisi jalan didinya kacapean. Tentara melihat saya, paman saya, Pak Haji Mustafa, pemborong bangunan, pakai kain, pakai jas, pakai peci putih, naik angkot mau ngungsi, dianggap oleh tentara, Mualim Jejen itu. Ya wetak, gawe Allah ma ampun. Pagi-pagi di koran saya baca, Mualim Jejen mengungsi, masyarakat mengikuti. Saya disebut si goblok, si tolol oleh orang.
Aduh, biasalah, masih sakit hati, biasa. Zalal, tenang aja. Jangan tidak mau salah. Orang di kelas kita ranahnya salah loh. Ngan salah entong salah lacur, salah jinah, salah judi, salah mabok, eta mah salah dihajai gitu mah. Ya mah masih salah lah, masih marah. Saya berangkat tidak mau nyupir sendiri. Saya berangkat pakai bus. Di Nagreg macet. Orang